Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Tani Masa Kini. Oke, pada video kali ini saya akan memberitahukan bagaimana caranya menggunakan eco farming dari mulai nol sampai panen, khususnya bagi pemula. Seperti apa keterangannya? Subscribe dulu dan juga tanda loncengnya. Nanti kalau sudah subscribe akan selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel Tani Masa Kini. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Saya doakan uangnya banyak, melimpah, amin ya Allah Rabbal Alamin, dan juga sehat selalu. Nah, untuk para pemula atau member-member baru yang mencari-cari bagaimana cara mengaplikasikan eco farming untuk khususnya untuk tanaman padi dari mulai nol atau dari mulai semprot lahan sampai panen, seperti apa keterangannya, silakan ya simak baik-baik. Boleh juga video silakan di-download untuk mengingat-ingat ya. Tahap pertama yang harus kita lakukan yaitu pembuatan biang dengan baik dan benar, khusus untuk lahan. Saran caranya itu begitu. Jadi begini, pertama kita harus membuat biang untuk lahan dulu. Seperti apa caranya? Satu, kita menggunakan dalam satu tube eco farming itu menggunakan air kelapa ya, 1 liter air kelapa muda boleh, air kelapa tua juga boleh. Tapi kalau air kelapa tua nanti harus ditambahkan gula. Nah, kalau air kelapa muda kan masih manis tuh, itu tidak usah ditambahkan gula. Mau ditambahkan gula pun silakan. Nah, karena ini khusus untuk pertama, semprot lahan dulu 5 hari sebelum tanam. Kalau lahan itu sudah ditraktor, sudah rapi ya, itu baru dilakukan tahap pertama dengan biang yang menggunakan kadar gula silakan agak banyak pun boleh kalau untuk lahan ya. Itu yang pertama. Nah, setelah 5 hari sebelum tanam kita sudah semprot dengan pupuk organik eco farming. Tahap yang kedua, penanaman. Nah, penanamannya bagaimana caranya menanam yang bagus, yaitu dengan cara yaitu ini benih padinya ya, yang kita sudah ambil dari persemayan. Nah, kita celupkan dulu kepada larutan pencegah hama. Contohnya bisa kita dengan furadan yang dilarutkan, lalu kita celupkan dulu akarnya sebentar, nanti silakan tanam. Itu metode-metode untuk pencegahan hamanya ya. Nah, terus setelah ditanam, kalau sahabat channel Tani Masa Kini mau menggunakan pupuk lainnya atau pupuk kimia yang 25%, jadi di umur 10 hari silakan ditabur dengan pupuk kimia yang 25% 10 hari setelah tanam, karena akarnya itu kan sudah nempel ya sama lahan yang sudah disemprot dengan eco farming. Lalu umur 10 hari silakan ditabur pupuk kimia yang 25%. Kalaupun tidak mau menggunakan pupuk kimia yang 25%, ya nggak masalah. Nanti di umur 14 hari kita dilakukan penyemprotan dengan eco farming, dan juga ada cara agar bagaimana membuat biang untuk penyemprotan tanaman. Nah, itu ya sahabat channel Tani Masa Kini. Seperti apa caranya? Kalau saya di sini itu caranya, kalau membuat biang untuk semprot tanaman, saya memakai air hujan atau air mineral biasa yang tidak mengandung kadar gula. Karena apa? Karena dikhawatirkan
kadar gula yang terlalu banyak yang ada di biang eco farming itu dikhawatirkan akan melekat kepada tanaman atau daun-daun padi yang mengakibatkan pengaruh efek jamur yang diakibatkan cuaca kurang baik. Nah, jadi bagusnya eco farming yang untuk semprot tanaman itu, kalau saya ya, kalau sahabat channel Tani Masa Kini ya, saya tidak tahu, kalau saya itu biasanya mengurangi kadar gula untuk pembuatan eco farming, biang eco farming untuk penyemprotan tanaman. Beda dengan yang pertama, menggunakan gula atau air kelapa untuk lahan. Nah itu ya sahabat channel Tani Masa Kini. Nah setelah itu, bagaimana caranya agar tanaman kita ini terhindar dari serangan hama yang mana kita dikhawatirkan masih menggunakan sudah menggunakan eco farming juga, takut kan ada hama yang hinggap ya. Jadi di umur 19 hari yang saya lakukan yaitu dilakukan penyemprotan pencegahan hama ya, ingat itu ya, penyemprotan pencegahan hama itu saya lakukan dengan obat hama, tapi dosisnya sangat ringan ya, sangat ringan, karena sebelum datang itu saya lakukan pencegahan agar tidak datang. Nah sewaktu pertama tanam itu akarnya sudah dicelupkan ya pada larutan pencegahan hama ya, entah silakan apapun itu sahabat channel Tani Masa Kini menggunakannya. Di umur 19 hari setelah tanam, saya di sini melakukan penyemprotan pencegahan hama dengan dosis sangat ringan. Tuh ya, dosis sangat ringan tuh intinya tidak terlalu banyak lah, cuman hanya untuk mencegah agar hama itu tidak menyerang. Karena yang dikhawatirkan kanan kiri sekeliling itu dihajar dengan semprot hama, kita tidak berbau obat pencegahan hama, akhirnya datang ke tempat organik kita. Jadi itu yang saya lakukan. Nah terus nanti tinggal tunggu jadwal eco farming umur 28 hari semprot lagi. Nah terus kalau mau ada ditabur yang kedua seperti saya di umur 38 ini ya, 38 hari dilakukan penaburan kimia lagi, itu boleh dan tidak pun nggak masalah. Nah setelah itu harus selalu kita kontrol feeling ya, jadi untuk melihat apakah ada nanti gejala-gejala hama yang datang, kita harus rajin mengontrol tanaman kita ya. Jadi itu kalau sudah ini ada kupu-kupu misalkan 1 ekor saja, kita harus cepat buru-buru penanggulangan pencegahan hama. Karena kalau eco farming itu kan sudah ada jadwalnya ya, setiap 14 hari sekali itu. Jadi kita harus selalu mengontrol lahan kita agar terhindar dari hama. Nah itulah tips-tips yang saya beritahu atau saya bagikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terusnya itu sampai panen kan 4 kali semprot eco farming. Jadi setelah itu sudah kita tinggal tunggu dan jangan lupa berdoa. Nah untuk sahabat channel Tani Masa Kini, bagi yang pemula mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silakan diulang-ulang seperti apa caranya dan sampai panennya itu seperti apa nanti hasilnya juga. Nanti sawah ini pun nanti akan dilaporkan ya. Ini masih di lokasi yang sama pada video sebelumnya itu, yang penaburan itu masih dilakukan sama Bapak Warli ya. Sahabat channel Tani Masa Kini, jadi untuk mengingat lagi ya, jangan sampai lupa, yaitu cara penggunaan eco farming itu dari 0 sampai panen ya. Pertama 5 hari sebelum tanam semprot lahan. Nah terus kedua 14 hari setelah tanam, yaitu semprot tanaman. Yang ketiga 28 hari setelah tanam, nah itu semprot eco farming. Terus yang keempat di umur 42 hari setelah tanam ya. Yang kelima terakhir 56 hari setelah tanam itu disemprot lagi eco farming. Jadi total itu dari
mulai semprot lahan sampai panen itu 5 kali semprot. Sahabat channel Tani Masak ini, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian ya. Salam Tani Masak ini, go berkah, lahan subur, rakyatnya makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.